Hari ini gue mau ngebahas tentang aura farming. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Oke guys, balik lagi di Akademi Kreator. Ini nih video yang udah lama gak gue buat tentang kenapa bisa viral. Oke. Karena beda akun sudah banyak yang niru. Oh, siapa tuh inisial aja? Banyak bos, banyak. Banyak. Jadi ya udah karena beda akun sudah mainstream kita bikin Iya. kenapa bisa viral. Oke. Ntar lagi juga mainstream ditiru. Oke. Ya oke. Jadi yang mau gue bahas adalah si aura farming ini guys. Oke. Kalian udah pada tahu aura farming kan guys? Udah. Udah. Gue tahu dari kalian. Iya, kenapa lu tanya ke kita ya? Tar dulu. Tanya dulu ke Bang Ogut, artinya aura farming apa? Nggak tahu. Lo kenapa sih kalian itu sensi sama millennials sih? Soalnya Kenapa? ini Bang Ogut tuh udah status Apa tuh? Apa tuh? UNC uncle. Oh. Uncle status kalau bahasa Gen Z-nya. Anak ya. Lu Kan belum jadi uncle gue. iya enggak, ini istilah untuk Istilah. orang yang lebih tua tuh Oh, status Ang namanya. status. Kalau pensiun aja di sosmed nih. Iya, fans. Main FB aja kali ya. Main Ai, forum FB. Bikin grup. forum hacker gitu ya. Iya. Kan? Oke. Jadi coba ceritain dulu deh. Aura farming ini sejarahnya tuh gimana deh? Karena kan lu yang bahas di Akre juga kan? Iya. Coba gimana ceritanya? Jadi aura farming itu tuh sebenarnya istilah atau slang bahasa di internet untuk orang yang kelihatan keren. Ya. Itu artinya aura farming. Nah jadi kalau yang saat ini kita mau bahas itu adalah video dayung dari Riau. Jadi lomba dayung di Riau. Pacu jantung ya? Pacu jalur. Pacu Pacu jalur. jalur. Jangan gitu nanti di cancel. Maaf, pacu jalur. Salah ngomong Salah guys. ngomong. Soalnya kita jauh dari Riau. Mm. Nah, di pacu jalur ini uniknya nggak cuma dayung tapi ada designated aura apa namanya? Nggak tahu kan saya millennials. Oh iya, Hai. designated aura farmer di depan Hai, boothnya. aura farmer. Nah, terus menurut gue ya, ini emang rame, pacu jalur tuh rame. Mungkin ada yang mental ke luar negeri dan akhirnya dibikinin edit. Pertanyaan gue di pacu jalur ini si orang anak kecil yang nari-narinya itu memang sudah tradisinya seperti itu atau baru kali ini aja dan di set up untuk viral gitu pertanyaannya. Tradisinya sih kayaknya udah lama ya. Udah lama. Tradisinya emang udah seperti itu. Iya. Udah ada Iya. anak kecil yang Heeh. joget-joget. Udah. Oke. Tadi Ini- gua nge-scroll ke TikTok sampai bawah emang udah dari dulu sebelum tren ini. Oke. Iya. Jadi pacu jalur tuh kayak ini katanya tuh ada dua meaning ya. Kayak olahraga perahu pecun tau nggak? Tahu yang kayak di Tangerang ya kan? Iya, bukan pecun yang satu lagi, oke? Bukan. Bukan Gua pecun. agak kaget dengernya. Tapi Iya, itu emang ada pecun namanya di Tangerang tuh ada. Oh. dayung Gua sama nggak dayung tahu. juga. Balap dayung kan? Balap dayung. Nah, nggak tahu kenapa yang paling magnetik, yang paling magnetik tuh si Dika. Oke, Dika ini si anak kecilnya. Iya, yang pakai Oke. baju hitam. Mm-mm. Oke. Kasih klipnya deh. Mm. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. I put ice in my mouth, yeah. Oke, ini pacu Jalur. jalur yang mendayung itu sebenarnya olahraga yang mahal loh di US loh. Oh masa rowing ya? Iya, karena salah satu yang ngelakuin itu adalah Cameron Winklevoss. Siapa itu? Itu yang dulu yang Facebook. Oh, Ya kan? Yang anak akhirnya Harvard dia ya? bikin jadi crypto guy sekarang kan. Ah, Anak iya, Harvard iya. tuh. Heeh. Mm. Di fraternity-nya tuh ada olahraga sport
yang bukan pacu jalur ya. Yang ini Yang dayung. Rowing. Rowing Yeah, gitu. rowing. Tapi kalau kalian orang ada yang kuliah di US mungkin boleh kasih tahu di komen ya sebenarnya apakah bukan pacu jalur. Dayung itu Dayung. adalah olahraga yang mahal atau tidak gitu ya. Coba dikasih tahu di komen. Kita nggak kuliah di US. Hmm. Kita kuliahnya di Legok. Tangerang, Ah. di Legok. Karawaci. Iya, Karawaci. Tapi setahu gue kalau rowing itu olahraganya kayak per kampus gitu, kayak basket kalau di Indo. Gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari unsur nih, kenapa ini dia bisa viral kalau menurut kalian berdua nih? Karena kan kalian Gen Z nih. Jadi milenial sekarang mundur dulu. Udah, coba Gen Z silakan. Kalau gua ya, itu sebenarnya videonya tuh udah viral sebenarnya dari pacu jalurnya. Jadi pacu jalurnya nih bikin sosmed, bre. Oke. Sebelum tren ini viral, itu videonya emang seliweran. Nah, mungkin kenapa viralnya bisa ke global kayak kata Mbak Dea tadi. Video ini nyasar ke audiens luar negeri dan disambungin ke musik orang luar negeri juga. Disambungin sama tren luar negeri juga, yaitu yang Aura Farmer. Iya. Orang Karena- Farmer emang lagi on juga. Lagi Itu on. Kata-kata yang lagi hot. Oke. Karena abis gini summertime juga. Orang-orang nyari tren buat orang luar negeri tuh kalau summer tuh bikin konten buat tren summer ya Mbak Iya, ya, kalau nggak benar. salah ya. Heeh. Nah jadi habis gini summer juga, nih ada ide. Summer lu bikin konten ini, Aura Farmer dikasih pacu jalur ini. Oke. Gitu sih. Nah, pertanyaannya kenapa si Dika ini yang Yang viral. bukan anak-anak lain yang dengan kostum kan ada warna-warna lainnya tuh. Heeh. Itu kenapa? Dia kan soalnya nggak tahu nih pemenang juara satunya kah atau apa gitu loh. Menurut lu gimana secara culture yang membuat dia tuh lebih ikonik dibandingin yang pada lain-lainnya gitu loh. Jadi si Dika sih emang yang paling viral, tapi yang lain juga pada viral kok. Oh iya. Ada gaya lain yang ditiru. Tapi kenapa Dika? Mungkin karena gaya lucu dan gampang ditiru sama yang lain. Sejujurnya kalau ngeliat dari anaknya sih dia kan kurus ya. Kayak enak gitu dilihatnya gitu loh. Yang jogetnya ya. Sama ini mungkin di luar negeri tuh ada yang ngerankingin Mbak. Iya aku lihat. Ada itu. yang ngerankingin. Iya itu. Aku Jadi lihat. kenapa Dika ini orang-orang yang rankingin Aura Farmer pacu jalur ini, Dika tuh selalu top satunya menurut mereka. Jadi menurut orang luar negeri pun, jadi dia tuh ada beberapa klip pacu jalur, dia tuh rankingin nomor 5 si baju oranye julukannya siapa. Iya, Jadi iya, dijulukin iya, satu-satu bener. tuh. Iya. Nomor 1 Dika the Reaper gitu. Iya, iya. Buset. Oh. Jadi orang luar negeri pun punya julukan tersendiri buat si Dika ini. Oke, itu nanti masukin kontennya ya. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't talking money, then I'ma plead the fifth. I put ice in my mouth, yeah, I'm hydrated. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. I'm young, black and rich. She tryna sell me lies, bitch. I ain't buying shit. If we ain't Dan yang menarik ini nih menjadi tren internasional yang gue gak nyangka sih. Kalau Bener. misalnya cuman jadi tren di Indonesia ya wajar. Benar Heeh. sih. Tapi ini sampai nih gue lihat ya. Yang bola, celebrationnya ada, baseball. Iya, sampai AC Milan guys. Ini ada, gue gak tahu ini Formula One apa Formula 2, gue gak ngerti. PSG juga ya kan. Iya, PSG. Terus sampai Steve Aoki sih yang gue gak nyangka. Iya. Ini bener-bener jadi tren sih. Ini gak nyangka bisa sampai besar kayak gini. Dan
awalnya dia bukan pakai lagu ini kan, lagu Enggak. dari si siapa nama penyanyi itu, Milih siapa Melly tadi? Mike. Melly Melly Mike. Mike, ya. Bukan kan? Bukan. Awalnya lagu Jedak Jeduk setahu gue kan. Lagu Indonesia. Oke. Lagu daerah ya. Waktu masih di lagu Indonesia itu udah viral juga. Aku belum lihat sih akun ininya. Di akun Pacu Jalurnya yang ini original. gua kan baru lihat juga hari ini ya. Kalau gua scroll ke bawah itu sebenarnya videonya udah banyak banget Yang rame kan? yang rame. Oke. Dan di bawah-bawah di tahun 2024 itu kan belum ada nih 2024 kita belum lihat lah maksudnya. Iya. Tapi mereka tuh udah bikin konten yang emang kontennya tuh bagus. Ngedokumentasiin, Ngedokumentasiin, dikemasnya bagus, dikemasnya bagus, dijedak-jedukin dan juga. konsisten terus. Konsisten. Oke. Nah sekarang nih baru yang booming di seluruh dunia sih. Oke. Baru boomingnya itu setelah dikasih lagunya si Melly Mike. Iya, Melly benar. Oke, nih pertanyaan ultimate-nya adalah is this luck? Apakah No. ini keberuntungan menurut kalian? Bagi point of view si Melly Mike-nya sama si Dika-nya. Menurut kalian gimana? Enggak. Kenapa? Karena terlepas dari viralnya dan dikenal sama masyarakat global, kita lihat usahanya deh. Oke. Lu bikin lomba, lu latihan dayung Yes. berbulan-bulan. Terus buat Dika, dia mungkin ada koreonya atau apa. Dan gue nggak tahu ya timnya Dika menang apa enggak. Terus dia konsisten upload Yes. dan Oke. uploadnya bagus. Mungkin dia pakai kamera, Pakai sih itu Mbak. iya Kayaknya kan? pakai. Bagus soalnya Kameranya hasilnya bagus. guys. Iya. Jadi menurut gue bukan luck sih, ini kayak emang mereka deserve di acknowledgement gitu. Kalau menurut gue ini tetap ada luck deh. Kenapa? Karena mereka pasti nggak nyangka sampai ke internasional seperti ini. Kalau mereka konsisten dan akhirnya memang benar-benar terbukti viral di Indonesia toh, Benar. dan Viral di viewsnya Indonesia. juga banyak gitu kan. Ya. Tapi ini butuh something luck yang dimana deserve untuk si Dikanya, untuk si Pacu Jalurnya, sama untuk si ininya, artisnya. Karena logikanya dari jedak jeduk terus dia begini-begini, kok bisa disambungin sama lagu rap? Itu kan kerjaan Clipper. Yes. Iya, Ya kan? benar. Kerjaan Clipper, tapi karena memang udah konsisten dari awal, tiba-tiba kena lucknya, dar, akhirnya meledak gila-gilaan. Iya. Dan kalau misalnya gue lihat di sini si Instagramnya Melly Mike yang bikin kontennya juga, sebelum ada Yang bikin lagunya guys. yang bikin Iya, lagunya, Melly Mike. sebelum Namanya ada Melly Mike. Aura Farmer, Heeh. dia tuh nggak terlalu rame ya. Iya. Video-videonya. Dia juga maksudnya kayaknya newcomer ya. Iya, newcomer ini, followersnya masih 33.000 kan. Iya. Nah, Masih pas 3.000. ada si Dika ini, ya, itu langsung viewersnya tuh ratusan ribu. Yang di Dan- bawah sampai puluhan ribu kan juga karena efek dari si Dika ini Iya. orang dari scroll ke bawah kan. Iya. Gitu. Dan Spotify-nya baru-baru ini nyentuh Iya. 1 juta views ya mas. Spotify-nya nyentuh 1 juta Monthly Listener listener. dalam per, sebulan. per bulan. Per Iya. bulan. Heeh. Itu lumayan gede loh dapetnya loh. Iya. Gede buat Heeh. buat si Mike ini yang baru ya. Iya sih. Jadi Mike ini kalau menurut gue termasuk luck. Termasuk Kalau luck menurut gue. termasuklah kalau bukan dia yang ngeklip. Betul. Kalau dia yang klip, gue angkat tangan. Iya. Genius. Kalau dia yang ngeklip baru jenius. Genius kalau dia yang ngeklip ya. Heeh. Kalian boleh share di komen ini yang ngeklip si Melly Mike-nya atau bukan. Heeh. Kalau bukan itu genius. Kalau iya itu genius. Iya, Kalau genius. bukan sih ini pure luck. Heeh. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya menurut lo. Apakah luck ini dan tren ini akan berlangsung lama atau tidak menurut kalian? Itu tergantung sih jujur karena tergantung sama yang bikin kebijakan sih menurut gua. Gini, kalau gue ngeliat dari unsur sosmednya dulu deh. Sosmednya. Ya, karena gue milenial sih, lebih tua dari kalian ya. Ah. Gue melihat kayak ada dulu Sinta dan Jojo yang kayak racun, terus Mm-mm. abis itu mungkin kalian belum lahir ya nontonnya. Tua gue. Terus ada lagi si Bribtu Norman yang Ceia. Iya, Iya. iya. Early internet days. Early Internet Days ya. Buat gue sih beautiful Internet Days lah. Buat kalian kayak apa sih lo gitu kan. Tapi kan akhirnya sekarang tumbang. Yes. Terus yang dulu Udin Sedunia inget gak? Iya. Tumbang sekarang. Nah apakah ini bisa long last atau enggak menurut lo? Dari sisi konten dan social media trend ya. Gimana Mas Aris? Long last tuh berapa lama? Bisa lebih dari 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun menurut gua bisa. Oke. Karena ini
baru dimulai, artis-artis luar negeri juga pada baru mulai dan summer baru akan datang, ya kan? Dan ini kan tren mereka pertahankan dan emang untuk ide konten summer. Ya, Nah, kalau di atas 1 tahun itu harus ada yang main. oke. Misal si pacu jalurnya kerjasama sama orang-orang luar negeri, kreator Oke. luar negeri, harus ada keuntungan yang mainin ini. Oke. Baru dia bisa long last. Tapi kalau cuma 1 tahun menurut gua bisa. Karena ini baru mulai. Gitu. Kalau dia Kalau menurut gue, ya ini baru mulai. Tapi butuh momentum lain sih kalau mau long last. si pacu jalur Dika sama si Melly Mike ini harus bikin momentum lagi ya. Sebenarnya jangan gitu sih, maksud gue kayak jangan maksain untuk viral terus, tapi momentum lebih ke mungkin bahas sportnya, jadi lebih difilter gitu. Audiens yang cuma mau lihat Aura Farming sama yang penasaran sama pacu jalur. Jadi biar beneficial juga buat sportnya. Oke. Ini ada ide sih. Mungkin buat Kementerian Pariwisata ya. Dan kebudayaan Dan ya. kebudayaan. Misal nih pacu jalur diadain lomba di US. Kerjasama tuh. Jadi Indo kerjasama sama US atau negara apapun lah itu yang mau ngembangin lagi nih pacu jalur. Itu baru tren ini bisa long last. Jadi dibikin sport baru juga di US yang sama konsepnya, ada joget-joget anak di depannya ini. Atau gue tambahin lagi. Melly Mike bikin konser di arena pacu jalur. Itu seru. Disupport sama Kementerian Pariwisata I- dan Kebudayaan. Itu seru sih. Ya kan? Terus misalnya maskapai Garuda Indonesia dichatin Dika yang pacu jalur kayak gini. Ya kan? Itu bisa kolaborasi tuh. Iya benar. Jadi biar ngejaga momentumnya. Soalnya kalau misalnya dibiarin kayak gini, ini sama kayak band punya lagu bagus, satu album yang lagu bagusnya cuma 1. Benar. Ya kan? Untuk bisa band itu sustain, kita belajar dari band-band lama nih, kayak Arctic Monkey. Dia punya satu, dulu kan yang pertama kali monyet. Gak apa-apa, gak usah. Dia kan pertama kali ini apa namanya? Pertama kali ngeband yang paling rame kan yang I Bet That You Look Good on the Dance Floor kan. Terus habis itu dia bikin lagu, rame, bikin lagu lagi sampai akhirnya dia mulai agak sepi, baru pivot ke yang lebih US di albumnya AM. Yang lagunya Dua Wanna Know kan. Nah itu gimana harus bisa jaga momentumnya seperti itu, ya kan? Dan kalau nggak salah banyak orang di luar negeri yang ini ada di mana, gue pengen datang mau nonton. Iya banyak yang komen. Sama gue kepikiran sih untuk tap in ke momentum ini, mungkin Red Bull bisa datang ke Indo ngeliput sportnya. Red Bull, GoPro, Iya. ya kan? GoPro kan sport banget tuh. Monster Energy. Monster gitu-gitu kan. Energy dan lain-lain. Iya. Itu Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan tuh bisa tuh gaet tuh apa namanya, brand-brand seperti itu sih. Itu sih jadi sabi sih. Iya, ini bolanya udah di kementerian ya. Iya, ini udah harus, karena ya Dika pacu jalurnya dibandingin sama uang kementerian kan pasti banyakan budget kementerian dong untuk bikin acara-acara seperti itu dong. Ya kita mau nggak mau harus gerak sih. Yes. Dan Harus ini interestnya udah ada, tinggal Udah di ada. harness sama mereka. Udah ada, bayangin joget Indonesia digabungin sama lagu rap dari luar, itu kan sebuah kombinasi yang kayak holy god, gak Iya, kepikiran. benar-benar. Kayak gitu. Dan ini aja nih ya, mungkin Kementerian Pariwisata atau Kebudayaan atau Dikanya kerjasama sama FIFA, FC26. Jadi kalau lu main FIFA ya guys, walaupun gue masih blow on, Ada Masih disclaimer-nya blow on ya. dulu. Renat Fuad ya, Renat Fuad kasih solusi, tunggu gue akan membalas kalian. Masih blow on gue mainnya, tapi kan ada celebration. Yes. Celebrationnya itu ibarat kata dibikin paten, ini adalah celebration dari yang Indonesia. Iya. Yang Aura Farmingnya celebration, itu kan bisa jadi duit juga kalau menurut gue. Ya tinggal pinter-pinteran orang-orang yang menjadi stakeholdernya sih, yang berhubungan pemerintah, Dikanya, orang-orang dari sosmed dan lain-lainnya. Karena kemampuan netizen hanya bikin viral, nggak bisa nge-boost sebegitu besar kalau misalnya kita nggak didukung sama regulator dan yang ngerti otak bisnisnya. Yes. Sampai jumpa di Kenapa Bisa Viral selanjutnya.